Ya, hai, jumpa lagi. Kali ini saya akan menceritakan yang saya jalani di tempat saya. Gitu, ini proses pembuahan nih, lagi mulai ngoak. Ya, biarkan saja mereka bertumbuh. Proses sedang dimulai. Dengan satu jantan, dua betina. Yang ini yang size besar ini ya. Kalau dikasih 3 atau 4 pun kebetulan doyan kimpoy jantannya. Ya, sebagian ada yang bertanya juga, Om, untuk birahi mereka kasih pakanannya apa, Om? Kalau saya sih biasanya sawi ya, sawi putih untuk dia cepat birahi ya. Om, itu alasnya apa, Om? Pasir. Itu kebetulan pasir bangunan yang agak putih ya. Sebetulnya yang bagus agak kasar, karena kalau yang agak halus lama-lama dia jadi lumpur gitu. Ini kebetulan video di tempat yang masih belum diacak-acak ya, masih ada rumput gitu. Nah, ini lagi proses menggali. Dia menggali nggak akan di satu tempat. Kalau saya perhatikan ketika dia menggali, dia akan menggali beberapa tempat. Mungkin untuk mengecoh predator ya. Jadi satu tempat ini dia nggak akan bertelur di situ. Dia akan gali lagi lubang di tempat yang lain sampai dia merasa pas ya untuk bertelur di situ. Kalau yang saya perhatiin sih seperti itu. Tuh kadang-kadang kalau ngelihat seperti ini, wah, dia bertelur di situ nih. Nggak taunya enggak. Ya, kebetulan di area ini ada lubang, bukan lubang, maksudnya ada tempat kubangan untuk mereka minum. Tapi nggak tahu, mereka juga bukan cuma hanya minum ya, tapi mereka juga berendam seperti ini nih. Gitu. Indikasi sebelum mereka bertelur kayak gini nih. Dia gelisah, dia berendam, dia keliling, dia gali sana, dia gali sini gitu sampai waktunya tepat atau pas buat mereka untuk mengeluarkan telurnya. Satu pemandangan indah buat saya melihat perilaku mereka ya. Cuman sebagian orang banyak yang gak sabar dalam prosesnya gitu. Ini size berapa, Om? 55 cm yang ini. Jantannya 65 gitu. Ini dia paling banyak dulu pernah 38 butir ketika bertelur. Nah, ini menggali lagi di tempat baru dia. Yang kebetulan areanya cuma pasir aja ini. Dia gali di situ dan mudah-mudahan dia bertelur. Gitu, karena kalau di area pasir ngambil telurnya pun agak mudah. Sebagian tanah area di situ masih ada tanah merahnya bawahnya ya. Proses menggali gitu. Nah, dia mulai bertelur. Dan ini yang pernah nggak terlalu dalam, paling 20 cm. Saya juga waktu pas ini dia bertelur seperti ini, nutupnya bagaimana gitu. Saya pikir kalau dia tutup sendiri pasti kena kakinya juga, kaki belakangnya ya. Makanya pas ini saya ambilin, dia jatuh seperti itu saya ambil. Itu
telurnya lumayan besar. Om kasih makan apa itu om biar besar gitu? Yang saya lakuin sih saya kasih makan daun mengkudu ya. Daun mengkudu seminggu atau 2 minggu sekali saya kasih mereka makan daun mengkudu. Iya, satu proses penggalian. Kita kalau udah ngelihat dia seperti ini, perasaan udah senang bener. Wah, bertelur lagi, senang banget nih kalau ngeliat udah posisi dia kayak begini, menggali. Cuma kadang-kadang ya itu kecewanya, dia pindah lagi ke area yang lain gitu. Kita pikir wah di situ nih ya, tapi kan nggak bisa dipaksain ya, makanya diliatin aja kayak gini gitu. Ini proses yang masih melanjutkan bertelur. Keluar telur berikut lendir-lendir gitu ya, ada lendir-lendirnya ya. Kalau saya kayak gitu diambil, siapin lap basah, dilapin satu-satu, baru ditaruh di tempatnya. Tuh ada kelihatan nggak lendir-lendirnya ya. Dengan kedalaman segitu dia tutupin lagi pasti kena kakinya, dan ketekan sama dia bakal hancur juga. Makanya yang posisi sekarang ini saya ambilin telurnya. Ini kebetulan posisinya di area tengah, agak gampang. Biasanya dia areanya di pojok-pojok sih. Kebetulan yang ini di tengah ya. Ya, proses menunggu sampai dia mulai mau menutup lagi lubang-lubangnya, berarti dia udah nggak mau ngeluarin telur lagi. Proses bisa memakan waktu tergantung telurnya juga sih. Saya pernah yang paling lama itu 1 jam pas dari mengeluarkan telur ya, bukan dari menggali. Kalau dari menggali lumayan lama sih. Dari pas dia mengeluarkan telur sejaman ya gitu. Nah ini udah setelah saya lap, saya taruh di sini. Medianya apa om untuk telurnya? Pelmicul atau perlit gitu, yang ada stok aja di tempat saya. Nah ini salah satu ketika dia bertelur di pojok ya, masih dibantuin sama Om Amin nih waktu itu, asisten. Dia udah ahli juga nih. Kalau ketika saya lagi pergi, biasanya dia yang ngambilin telurnya. Sabar orangnya, satu-satu. Saya sediain baskom sama lap kayak gitu. Kadang-kadang kan pasir atau tanah sebelum saya taruh di tempat telurnya. Jadi ketika ditaruh di tempat telurnya dia bersih ya gitu. Banyak yang bertanya apa boleh om. Kalau saya sih selama ini yang dijalanin seperti itu ya, boleh atau tidak juga ya, saya menjalaninya seperti itu. Itu lubang telurnya banyak rongga-rongga juga sebetulnya, rongga-rongga udara di situ. Dan di sini saya pernah saya sisain 3 atau berapa butir gitu. Saya pengen tahu dengan suhu yang dia pilih tempatnya, dia akan bisa menetas alami nggak gitu. Sampai detik ini nggak ada yang keluar. Ada beberapa titik di area sini yang saya biarin, sengaja saya mau tahu dia bisa menetas nggak. Kecuali ada teman saya dulu, dia nggak tahu kura-kuranya bertelur,
tahu-tahu pas dia lagi main ke kandang kuranya ada bayi kura-kuranya, bayi sulcata. Udah tahu begitu dia cariin sama dia lobangnya dia gali, dia pindahin, malah nggak menetas ya. Kalau saya sih waktu itu saya sempat bilang udahlah biarin aja gitu, udah menetas di situ ya udah gitu, memang jodohnya di situ. Ya kadang-kadang ya balik lagi ke rezeki. Kalau memang harus menetas semua ya semua, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau saya sengaja saya tinggal di sini, saya pengen tahu. Dalam pengertian pengen tahu, enggak, saya paling enggak seneng katanya. Jadi saya pengen ya memang saya mengalami sendiri gitu. Kalau udah enggak menetas, berarti ya udah tahu gitu. Bukan katanya. Kalau katanya masih bikin penasaran. Iya, Om Amin ngambilin satu saya ngelapin. Disamperin tuh. Dia yang bertelur di situ. Itu tuh yang bikin kadang-kadang nggak tega kalau lihat diapain gitu kan. Biasanya saya pindahin biar dia nggak nyamperin atau dia ngeliat, takutnya trauma atau apa gitu kan. Dia bertelur kok diambil gitu. Nah ada sebagian juga yang retak atau apa itu ya karena ketika pas telur jatuh mentok ke telur yang udah ada di bawah ya, jadi begitu. Ini salah satu lobang. Di sini pun saya taruh beberapa butir, lebih dari 3 di pojok situ. Setelah saya ambilin, saya sisain, saya taruh, udah. Dan saya bilang sampai detik ini nggak ada yang keluar di area situ, dari tanah situ. Gitu. Iya, ini medianya ya, media untuk naruh telur. Baskom berisi air untuk cuci-cuci. Gitu. Setelah diambil telurnya, dilap sampai bersih baru ditaruh di situ. Begitu aja sih kalau yang dijalanin di tempat saya ya, nggak pakai ini itu. Nah ini size yang nanggung tuh dia tuh, yang sekarang udah mulai jadi indukan. Dia ngeliatin aja ya. Proses pengambilan telur, pemindahannya seperti ini. Di tengah ini ada mangkuk kecil, saya taruh air ya. Dan ini medianya saya pakai inkubator showcase yang saya rubah. Showcase minuman yang saya ubah menjadi inkubator. Nah ini setelah 100 sampai 120 hari mereka akan mulai menetas. Kalau sudah menetas satu udah dah mulai beruntun. Tiap hari pasti ada aja sampai dia habis. Gitu. Kadang-kadang ada yang 100 hari, 120 hari, dan saya sih gimana ya, nggak pernah sih ya mau. Kadang-kadang ada yang 120 hari belum, saya biarin aja. Lama-lama dia netes juga gitu. Soalnya kan nggak bisa dipaksain juga dia harus kapan netasnya. Temperatur harus disetting. Bawahnya di 29, atasnya 32. Gitu aja range-nya. Jaga di situ aja, jangan lebih dari 32, jangan kurang dari 29.
100 atau 120 hari mulai pecah seperti ini. Ketika mulai pecah begini saya biarin sampai dia keluar, benar-benar keluar, baru saya angkat, saya rendam, saya bersihin ya. Nah ini udah 3 hari, usia 3 hari dia akan mulai makan. Saya kasih makan. Ini kebetulan makannya masih daun. Biasanya kalau yang awal makan itu saya kasihnya pelet ya. Kembali saya katakan, kenapa pelet? Di sayur atau di daun nutrisinya tidak selengkap dengan pelet. Walaupun banyak yang bilang waktu awal piara saya piara, jangan dikasih makan pelet ya. Saya ikutin lebih dari 40 ekor mati. Bukannya hidup, mati ya, karena kurang nutrisi gitu. Tuh di tengah-tengahnya saya selalu taruh air, mangkok kecil berisi air ya. Itu ada yang retak juga tuh kayak gitu, penyok kayak gitu, saya biarin aja. Nah ini dia telurnya pardalis gitu. Pardalis saya yang dikimpoi sama Istar. Muka imutnya ketika keluar dari telur udah aja dibiarin aja deh sampai dia keluar sendiri, baru saya bersihinnya juga bukan disikat ya. Kalau masih bayi kayak begini saya rendam aja, taruh di air, ntar dia permacoat atau perlitnya akan rontok dengan sendirinya gitu aja sih. Yang penting itu ya itulah, suhunya di 29-32, jaga aja di situ, jangan lebih dari 35 gitu. Pokoknya kalau saya sih pribadi 29 di 32 ya. Nah ini setelah usia sebulan udah mulai keras, kembali daun lagi, daun kembang sepatu. Belum berani ngasih sayur kayak kangkung atau apa karena takut pestisidanya ya. Kebetulan kalau daun kembang sepatu ini nanem ya pohonnya saya gitu. Nah kalau udah sebulan begini udah dah, tinggal nungguin yang telepon atau udah nungguin yang datang ya. Udah jadi duit gitu. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen, nanti kan saya jawab satu-satu gitu. Jangan lupa ya, kalau memang video ini bermanfaat, tolong di like dan juga subscribe. Thank you, bye bye.